Hujan sore itu turun seperti ditumpahkan dari langit. Jakarta macet parah, klakson bersaut-sautan, dan aku masih mencoba membuka map di ponsel sambil memegang payung yang hampir terbang tertiup angin. Waktu itu aku baru keluar dari kantor setelah lembur 2 hari berturut-turut. Kepala pusing, mata pedih, dan tubuh terasa kosong. Aku hanya ingin pulang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini makin bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menyeberang di depan halte. Langkahku cepat karena lampu sudah berganti merah. Tapi ban mobil hitam yang melesat dari arah kanan tidak sempat berhenti. Aku mendengar suara decit, lalu cahaya putih menyambar. Tubuhku terpental ke trotoar. Napasku terputus, dada panas, dan suara sekeliling memudar. Dunia bergoyang seperti kapal bocor. Aku pikir itu akhir hidupku. Sampai seorang lelaki tiba-tiba muncul. Dia menunduk di sampingku. Matanya tajam tapi lembut. Rambutnya basah, kemejanya menempel di tubuh karena hujan. Tangannya memegang wajahku agar aku tetap sadar. Suaranya rendah dan tenang, seolah mampu menahan badai apapun. "Tahan, kamu dengar suara aku. Kamu aman." Aku ingin bicara tapi mulutku kaku. Napasku pendek dan sakit. Dia langsung melepas jaketnya, menutup tubuhku agar tidak makin kedinginan. Lalu dia mengangkatku, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan cara yang membuatku merasa seolah aku benda paling rapuh yang pernah ia pegang. Aku ingat aroma tubuhnya, seperti hujan yang menampar aspal panas. Aneh, tapi menenangkan. Saat kami tiba di rumah sakit, beberapa perawat langsung mengambil alih. Dia ikut mendorong Brankar, langkahnya cepat mengikuti tubuhku yang berguncang. "Aku tunggu di luar. Kamu kuat, kamu akan baik-baik saja." Matanya bertemu mataku. Ada sesuatu di sana. Bukan cinta tentu saja. Kami bahkan belum saling mengenal. Tapi ada kepedulian yang tidak wajar untuk orang asing. Aku memegang tangannya sebelum perawat mendorongku masuk ke ruang IGD. "Aku Maya." Bisikku hampir tidak terdengar. "Aku Ardan." Itu nama pertama yang membuat detak jantungku kembali stabil. Setelah beberapa jam yang terasa seperti hari, aku boleh pindah ke ruang rawat. Luka-luka tidak parah, hanya memar besar dan sedikit cedera tulang ekor. Dokter bilang aku beruntung, sangat beruntung. Dan aku tahu itu benar. Tanpa Ardan, mungkin aku tidak akan bernapas malam itu. Aku menoleh ke pintu berharap dia masih di sana. Tidak ada siapapun. Entah kenapa dadaku menegang. Aku berharap dia menunggu. Aku berharap dia muncul. Tapi jam berlalu dan tidak ada tanda-tandanya. Keesokan harinya, aku bertanya ke perawat. "Mas yang membawa saya ke sini, yang mengantar saya dari kejadian, Ardan, dia masih di sini?" Perawat itu mengerutkan kening. "Tidak ada nama itu di data pengantar pasien." "Serius, dia datang bersama saya." "Saya cek lagi ya, Mbak." Perawat itu memeriksa berkas, lalu menggeleng. "Tidak ada." Aku mencoba mencerna. "Tapi dia masuk IGD, dia bantu dorong saya, dia bicara sama dokter." "Saya tanya dokter jaga malam itu ya." Perawat itu keluar beberapa menit dan kembali dengan ekspresi bingung. "Dokternya bilang, kamu datang sendiri, sudah tidak sadar, diantar ambulans yang kebetulan liwat dan lihat kamu tergeletak." Aku menatapnya lama. "Tidak, ada laki-laki itu. Dia angkat saya dari jalan. Dia bicara sama saya. Dia bilang namanya Ardan." Perawat itu terlihat tidak ingin mendebat. "Mungkin kamu halusinasi karena benturan kepala ringan. Itu biasa terjadi." Aku menelan ludah. Entah kenapa kata itu menusuk. Halusinasi. Seolah aku menciptakan lelaki itu dari kepalaku. Beberapa hari setelah keluar rumah sakit, aku masih memikirkan Ardan. Aku ingat suaranya, matanya, cara dia menatapku seperti aku seseorang yang harus ia selamatkan. Semua terasa nyata, terlalu nyata untuk halusinasi. Aku mencoba kembali ke tempat kecelakaan, mencari tanda. Mungkin dia tinggal dekat sana.
Mungkin dia sering lewat situ. Aku berdiri di trotoar itu, mengingat setiap detik. Hujan deras, mobil hitam, tubuhku terpental, lalu dia. Tapi semua seperti tidak pernah terjadi. Aku mencoba mencari lewat media sosial dengan kata kunci Ardan. Tidak ada yang cocok. Terlalu banyak Ardan di dunia ini. Terlalu banyak kemungkinan salah. Aku bahkan tidak tahu nama belakangnya. Malam ketiga sejak kecelakaan, aku terbangun. Ada mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku duduk sendiri di ruangan gelap. Lalu Ardan muncul dari belakangku. Wajahnya samar. Suaranya lembut, tapi tidak jelas. Dia hanya mengatakan satu hal. Kamu harus hati-hati. Aku bangun dengan dada berdebar. Peluh menempel di kulit. Mimpi itu terasa seperti pesan. Bukan sekedar bunga tidur. Aku merasa seolah dia ingin memperingatkan sesuatu. Tapi tentang apa? Jam berlalu dan perasaan itu tidak hilang. Aku merasa dia ada di dekatku. Tidak mengintai. Tidak menyeramkan. Tapi seolah mengawasi dari bayangan. Menjaga. Mengamati. Pada hari kelima, aku kembali ke rumah sakit. Aku menunggu dokter jaga yang menanganiku malam itu. Saat dia lewat, aku langsung bertanya, "Dok, malam itu benar tidak ada laki-laki yang membawa saya masuk?" Dokter itu menghela napas pelan. "Aku mengerti kamu merasa demikian. Pasien trauma sering menciptakan sosok penyelamat. Itu reaksi psikologis umum." Aku mencengkeram tas. Tapi saya ingat detailnya. Wajahnya, suaranya. Saya ingat dia bersentuhan dengan saya. Itu tidak mungkin halusinasi. Dokternya menatapku agak lama. "Saya tidak ingin membuat kamu takut. Tapi malam itu ada saksi yang lihat kamu tergeletak sendirian. Tidak ada siapapun yang mendekat sebelum ambulans tiba." Aku berjalan keluar rumah sakit dengan pikiran kacau. Dunia seperti berputar. Ada bagian dalam diriku yang percaya pada ingatanku. Ada juga bagian yang mulai melagukan realitas. Sampai aku tiba di halte. Seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk aku. "Kakak yang waktu itu ditolong Mas Tinggi itu ya?" Aku langsung menunduk. "Mas Tinggi? Yang mana?" "Yang rambutnya basah. Dia ikut bantu angkat kakak ke trotoar. Dia yang bilang jangan ada yang sentuh kakak, dulu, karena kakak pingsan." Aku hampir tidak bisa bernapas. Dia bilang sesuatu. Anak itu berpikir. Dia cuma bilang, "Cepat selamatkan dia." Lalu dia pergi. Dadaku terasa panas dan dingin bersamaan. Jadi aku tidak gila. Ardan itu nyata. Bukan halusinasi. Bukan mimpi. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang tidak tenang. Aku duduk di kamar, lampu redup, suara hujan menabrak jendela. Rasanya sama seperti malam kecelakaan. Aku membuka lembaran pikiran satu persatu. Wajah Ardan muncul. Senyumnya samar. Tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan tangan bergetar. "Maya?" Tubuhku kaku. Itu suaranya. "Saya butuh kamu tetap tenang." "Ardan." Suaraku pecah. "Kamu di mana? Kenapa kamu hilang?" "Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Yang kamu harus tahu cuma satu." "Apa?" "Kecelakaan itu bukan kecelakaan." Darahku terasa dingin. "Maksudmu apa? Siapa yang melakukan itu?" "Ada orang yang mengikutimu. Aku tidak bisa membiarkan kamu mati hari itu." Jantungku berdetak keras sampai terasa sakit. "Kenapa kamu tolong aku? Siapa kamu?" Telepon itu hening sebentar. Aku seseorang yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Lalu sambungan terputus. Aku menatap layar gelap ponsel. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kebenaran baru saja membuka tirainya. Ardan nyata. Dia menyelamatkan aku. Tapi dia bukan orang yang bisa ditemukan rumah sakit. Namanya tidak ada dimanapun. Dan aku sekarang tahu kenapa. Dia tidak seharusnya ada di dunia ini. Tapi dia menyelamatkan hidupku. Dan aku mulai jatuh cinta pada lelaki yang seharusnya tidak mungkin ada.